pokoknya saudara-saudara yang belum, Ya. jangan sampai ada apa Melanjutkan anak yang belum umur dan jangan sampai menunggoni begitu saja Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Radar Solo TV, saat ini saya bersama dengan Pak Kades, Kepala Desa Karangtengah, Bapak Wiono. Nah, menariknya di Desa Karangtengah ini ada keluarga yang masih menjalankan tradisi tunggon. Nah, seperti apa nanti kisahnya, termasuk regulasinya dan sebagainya, pengawasannya dan sebagainya, bersama saya Bapak Wiono. Selamat sore Pak Wiono. Sore, Bapak. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Begini Pak Wiono, di Karangtengah ini, di kecamatan atau desa Karangtengah ini ada yang namanya tradisi tunggon ya. Iya. Seperti itu ya. Ini data terbaru yang dimiliki pihak desa, berapa kepala keluarga yang masih menjalankan tradisi tunggon ini dan tersebar di dusun mana saja? Terima kasih Bapak. Kalau saya ingat saya ada 3 dusun. Yang pertama dusun Karanganyar itu ada 1 keluarga, terus dusun Miten juga ada 1 keluarga, dusun Duren 1 keluarga, dan dusun Posong 1 keluarga, sehingga sekitar 4 keluarga. 4 kepala keluarga ya. Oke. Itu data terbaru. Kalau yang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Pak Wiono? Ya, mohon maaf karena saya di sini selaku penjabat kepala desa di Desa Karangtengah ini baru tahun ini, mulai akhir gitu. tahun 2021 kemarin, sehingga untuk data sebelumnya mohon maaf saya belum tahu. Oh, belum data ya. Belum tahu. Namun setelah saya menjabat di sini, yang sudah dilaksanakan bisa sampai pernikahan kurang lebih sekitar ada 5. Intinya yang menikah di bawah usia, masih usia dini. Oke, seperti itu. Terus dari mereka yang menjalankan tradisi tunggon ini, latar belakang keluarganya ini seperti apa Pak Kades? Maksud saya latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan dan sebagainya, strata sosialnya seperti itu, seperti apa? Terima kasih. Kalau ekonomi rata-rata sudah bisa dikatakan cukup. Intinya tidak ada yang sangat kekurangan dan minim. Itu mengenai pendidikan, kalau orang tuanya rata-rata pendidikannya SD, sehingga masih rendah, masih rendah ya. Pendidikan. Terus untuk anak-anak, terutama pelaku, rata-rata ya kebanyakan lulus SMP. Oh, gitu. sampai. Ya, terkait juga pernah nanya kenapa lulus SMP kok nggak disuruh melanjutkan sekolah. Itu alasannya yang pertama itu dari orang tua rata-rata. Itu alasannya katanya di Karangtengah ini kan tidak ada sekolah lanjutan. Tidak ada SMA, SMK Tidak ada maksudnya. SMA, ya. Oh iya. Kalau mau melanjutkan dari SLTA harus ke yang paling dekat ke Batu Retno, kecamatan Batu Retno, melalui 2 kecamatan. Itu yang menjadi alasannya ya, seperti itu. Oke. Sebelum mereka menjalankan melaksanakan tradisi tunggon ini, Pak Wiono, ada nggak syarat atau istilahnya apa ya? Ya syarat ya untuk yang harus dipenuhi. Misalnya anak saya mau menjalankan tradisi tunggon. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa melakukan tradisi itu? Kalau persyaratan sepengetahuan saya nggak ada. Hanya yang sudah berjalan itu mungkin dari kedua belah pihak, dari anak cewek sama cowoknya sudah saling suka dulu. Setelah itu terus mungkin dari 2 belah pihak, dari orang tua, terus ada istilahnya semacam kesepakatan hitungan itu, hitung bahwa besok kalau sudah dewasa mungkin akan dijodohkan. Yang penting dari kedua belah pihak sudah saling
Sepakat begitu ya? Sepakat, saling suka sama suka. Oh, oke. Semuanya begini Pak Kades. Ini perempuan A dan laki-laki B misalnya. Ini sama-sama suka. Tapi orang tuanya tidak setuju. Apakah itu bisa tetap melakukan tunggon atau tidak, Pak Kades? Tapi kalau itu belum ada yang kayak gitu Pak. Yang rata-rata yang sudah melaksanakan itu yang kebetulan saja yang saya ketahui, sehingga yang selama ini ya saling nunggu itu ya sudah saling sepakat. Bahkan ada ya seperti layaknya orang dewasa, mungkin suka sama suka, terus dari pihak orang tua ada ikatan, ada kesepakatan, bahkan juga disaksikan aparat desa setempat, baik Pak Kadus, Pak RW, Pak RT dan tokoh masyarakat. Jadi ada sudah kayak kalau orang dewasa yang semacam lamaran itu. Lamaran. Hanya saja sebetulnya ada pesan-pesan dari baik Pak orang tua, dari Pak RT, Pak RW boleh nunggoni, tapi dilarang satu hal yang menjadi larangan agama tidak boleh dilanggar. Apa itu Pak? Ya suatu misal kumpul melakukan hubungan suami dewasa, istri ya, begitu ya? Itu nggak boleh. Nggak boleh. Seperti itu. Berarti ketika ada tradisi tunggon ini sebelumnya atas pengetahuan Pak RT, Pak RW seperti itu ya. Ada kesepakatan. Jadi tidak bisa serta-merta misalnya saya ingin melakukan tradisi tunggon, ya wis tunggonono, ini anakku tunggonono misalnya, itu nggak bisa ya. Sudah ada disaksikan. Oh, ada saksinya. Setempat di tingkat dusun. Oh, begitu. Oke. Berarti otomatis melapor ke pihak desa nggih? Dusun kalau ke desa enggak ya? Pak. Kalau sampai ke tingkat desa tidak, di sekupnya di tingkat dusun. Oh, berarti RT RW lapor ke dusun bahwa ini warga di dusun ini menjalankan tradisi tunggon. Begitu ya. Oke. Terus untuk tadi mencegah pelanggaran norma agama misalnya, Pak Kades, itu pengawasannya seperti apa? Kan tidak bisa mengawasi 24 jam ini kan, tidak mungkin. Ya itu. Pengawasannya melekat kemana-mana, diikuti seperti itu. Ini seperti apa? Sementara yang bisa kami dengar katanya kemarin itu selama walaupun mungkin kalau siang membantu di rumah yang cewek itu ya, tapi kalau malam tetap disuruh pulang. Oh, jadi begitu. pengawasannya cuman kalau waktu malam. Kalau waktu siang ya sampai saat ini kami sendiri juga nggak tahu karena juga ya kayak gini. Ya, berarti malam harus pulang ya. Ketika siang si pria ini membantu orang tua perempuan mengerjakan aktivitas sehari-hari bertani seperti itu. Oke. Yang menjadi saya membuat penasaran ini Pak Kades, yang mendasari adanya tradisi tunggon dari informasi yang jenengan dapat ini seperti apa? Dulunya ini kok ada tradisi ini nih yang menginspirasi itu apa sebenarnya? Iya, terima kasih. Yeah. Kalau ya sepengetahuan saya dan juga saya minta informasi dari para pini sepuh itu katanya tradisi kayak gitu sudah ada sejak dulu, mungkin berpuluh-puluh tahun dulu. Hanya bedanya gini Bapak, kalau dulu itu seperti dijodohkan itu, jadi antara pihak orang tua laki-laki, orang tua perempuan mungkin ingin menjodohkan, terus yang dari cowoknya anaknya yang laki-laki membantu pekerjaan di situ. Tapi itu yang perempuan belum cukup umur dan belum dibilang kalau itu nanti akan dijodohkan. Itu kalau dulu seperti itu. Gitu. Namun kalau yang berjalan saat ini biasanya anak-anak dulu sudah saling kenal. Terus nanti karena mungkin dari pihak orang tua perempuan kok gerudak-geruduk duwe cewek digawani lah, terus ditanya kalau memang sudah suka terus nanti nembusi orang tuanya. Akhirnya adalah muncullah tunggon ini tadi ya. Berarti
di sisi lain tunggon ini sebenarnya ada nilai positifnya sebenarnya di sisi lain ya, selain tadi ya, mungkin ada dampak-dampak lainnya begitu. Jadi mengurangi istilahnya mencegah anak itu mempunyai hubungan yang tidak terarah begitu ya Pak Kades, bisa dikatakan seperti itu ya. Dan juga bahkan Nuwun Sewu ya karena warga masyarakat yang SDM-nya sangat rendah, itu ada yang merasa suatu kebanggaan tersendiri kalau walaupun masih punya cewek yang belum umur, terus ada yang menanyakan ataupun ada yang istilahnya mau berminat untuk melakukan tunggon itu gitu suatu ya? kebanggaan tersendiri. Dulunya seperti itu Jangan-jangan nanti kalau tidak boleh, suatu misal ada yang nembung terus mau ditunggu nggak boleh, jangan-jangan nanti kalau menolak terus akhirnya tidak ada yang suka, nggak laku, yang dikhawatirkan ada itu, nggak semua tapi ada yang punya seperti itu ya. punya anggapan seperti itu. Oke, terus dari informasi yang didapatkan Radar Solo ini, sahabat Radar Solo TV, tradisi tunggon ini dari sisi negatifnya disebut memicu terjadinya pernikahan dini dan berujung dengan stunting anak, karena menikah di usia dini pengetahuan tentang gizi bayi dan sebagainya masih kurang Pak RT Bibla. Dari dasar tersebut ini kemarin ada kesepakatan atau komitmen bersama ya masyarakat untuk istilahnya mengikis tradisi tunggon ini. Peran dari pemerintah desa sendiri seperti apa nih Pak Kades itu? Kami sebetulnya sudah mencoba Bapak mulai sekitar bulan ya kurang lebih 4 bulan sampai sekarang itu kami mencoba satu dusun yang namanya dusun Niten itu kami membuat kesepakatan, kami musyawarah tingkat dusun membuat semacam peraturan dusun itu kalau ada warga masyarakat yang sampai nunggoni seperti yang melaksanakan tunggon itu ya, itu ada sanksi sosial didenda sebesar 10 juta. 10 juta Ya, itu. terus semua warga masyarakat satu dusun itu sepakat sehingga menyetujui persetujuan itu dan juga ada pernyataan hitam di atas putih dan ada daftar hadirnya yang ditandatangani semua tokoh-tokoh masyarakat ya, diketahui ketua RT, ketua RW, bahkan saya selaku kepala desa juga diketahui itu ya. Oke, ini menarik ini itu yang pertama. Ada juga kami mengadakan pertemuan membentuk posyandu remaja itu pengurusnya tingkat desa sehingga setiap dusun kami ambil sebagai pengurus, terus kami adakan pertemuan di masing-masing dusun setiap bulan sekali. Itu yang kami hadirkan para remaja putra dan putri yang usia 9 tahun ke atas yang belum mempunyai suami istri yang belum menikah. Pada waktu itu kami mengadakan kegiatan kesehatan, kami menggandeng puskesmas, bidan desa, dan juga kami menggandeng dari KUA, dari tokoh agama untuk kami adakan sosialisasi atau kegiatan keagamaan yang tujuannya untuk itu biar anak-anak remaja untuk mengurangi hal tersebut. Oke. Saya flashback tadi yang terkait denda 10 juta itu tadi, ini cukup menarik. Nominal 10 juta itu yang menentukan siapa ini Pak Kades, kesepakatan bersama atau seperti apa untuk itu penentuannya? sebetulnya awalnya ya semacam draft yang membuat draft dari Pak Ketua RW dan Pak Ketua RT, Pak Kadus, terus ditawarkan sehingga semuanya bisa menyetujui. Oke. Nah nanti seumpama nih kedepannya ada yang melanggar terus membayar denda 10 juta itu tadi, itu nanti uangnya
masuk kemana ini nanti? kesepakatan untuk pembangunan di tingkat dusun tersebut. Oh, pembangunan di sana seperti ya. Nah, terus hal tersebut, kesepakatan tersebut, ini rencana saya ini karena baru uji coba satu dusun, ini akan saya kembangkan ke dusun-dusun yang lain, terutama yang masih banyak tradisi Kasus tunggal itu ya. tadi. Oke. Dari yang sebagai pelopornya tadi dusun Nitan ya, dusun Nitan dah. Informasi dari dusun-dusun lainnya dengan kebijakan apa tadi di dusun Nitan tadi, respon warga di luar dusun itu seperti apa, Pak? Adakah pro atau ada yang kontra begitu? Sebetulnya sama-sama sangat setuju. Apalagi sering kami sampaikan di pertemuan-pertemuan di tingkat dusun, baik intinya pertemuan apa saja, ada kelompok PKK, posyandu, pertemuan-pertemuan yang lain di tingkat desa. Hal tersebut kami sampaikan itu intinya banyak yang sangat setuju. Oke. Untuk posyandu remaja ini tadi Pak Kadis, di dalamnya ada sosialisasi terkait kesehatan reproduksi juga ya mestinya ya, terkait stunting dan sebagainya. Nah ini tadi kerohaniawan juga melibatkan itu lah. Kegiatan ini rutin diadakan setiap ada perkumpulan setiap hari apa atau bagaimana teknis pelaksanaan dari posyandu remaja ini? Ini sementara kami jadwalkan setiap, karena pengurusnya itu di sini kan ada 8 dusun ya, satu desa, pengurusnya dari 8 dusun, sehingga pertemuan satu baru kami sepakati 1 bulan 1 dusun. Jadi sampai saat ini belum bisa melaksanakan setiap bulan per dusun, sehingga suatu misal bulan ini dusun A, bulan berikutnya dusun B, sementara baru bisa kami laksanakan 1 bulan 1 kali per 1 dusun. Ya oke. Saya ulangi lagi ini Pak Kades. Ada nggak istilahnya yang masyarakat yang keberatan dengan program dari kecamatan maupun desa terkait upaya menekan tradisi tunggal ini? Ada yang kontra begitu, ada yang pernah mengeluh, ini ngopo toh tidak misalnya harus dihapuskan, ini kan untuk istilahnya mengurangi pergaulan bebas atau seperti apa begitu? Sepengetahuan saya nggak ada. Nggak ada ya? Mayoritas setuju. Setuju ya? Oke. Terakhir ini Pak Ades, untuk harapan kedepannya setelah mungkin nanti tunggon bisa di apa istilahnya dihilangkan seperti apa? Ya mudah-mudahan upaya-upaya kami dari desa bekerja sama dengan teman-teman perangkat desa dan lembaga yang lain, mudah-mudahan nanti bisa berhasil, dan harapan kami nanti mudah-mudahan setelah kami kesepakatan dari 5 kepala desa mengadakan istilahnya kemarin komitmen gitu ya, membuat iya, komitmen apa MOU itu ya kemarin itu nanti mudah-mudahan tidak ada lagi tradisi tunggon bisa mengikis habis, dan juga mudah-mudahan nanti kalau itu sudah nggak ada, sehingga harapan kami di desa Karangtengah bebas, khususnya umumnya kecamatan Karangtengah bebas dari usia ya, pernikahan dini ya, dan juga angka stunting mudah-mudahan tidak ada, dan bisa mewujudkan program Bapak Bupati Wonogiri yang tahun 2023 nanti untuk Kabupaten Wonogiri zero stunting. Amin. Itu. Ya. Ya, seperti itu sahabat Radar Solo TV. Jadi dari pihak pemerintah Desa Karangtengah sendiri sudah berupaya maksimal untuk mengurangi tradisi tunggon ini. Di antaranya memberikan sanksi senilai 10 juta. Meskipun tadi ada sisi lainnya mungkin yang positif dari tunggon ini adalah mencegah adanya hubungan muda-mudi yang tidak jelas dan akhirnya menimbulkan kerugian tidak hanya kepada mereka sendiri tapi juga kepada keluarga. Oke, Pak Ades, matur nuwun waktunya. Iya, sama-sama. Oke, siap.